Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di Posdikip Podcast Pormadikip bersama saya Amatila Azana Fatima dan rekan saya Mutia Insani Arifin. Kali ini di podcast episode kali ini kita akan membahas salah satu episode yang pembahasan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Benar nggak Teh? bener banget. Benar Soal banget. apa, Kak? Soal yang kemarin kita ada Q&A juga di Instagram, kalau nggak salah banyak juga pertanyaan dari teman-teman mengenai pembahasan di podcast kali ini, yaitu tentang beasiswa KIP kuliah di Universitas Garut. Untuk episode kali ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tahu banget ya Kak tentang KIP kuliah di Universitas Garut. Beliau juga seorang staf kemahasiswaan dari Universitas Garut yang selalu mengawasi kita, membimbing bukan kita membimbing semua kita ya, dari mulai proses pendaftaran hingga akhir kita menjadi salah satu mahasiswa penerima KIP kuliah. Beliau juga sebagai pembina kita di Pormadikip, siapa lagi kalau bukan Bapak Ridwan Pamungkas. Halo Bapak. Halo semuanya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bapak. Baik. Biar kita terasa akrab ya Bapak, boleh perkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Boleh. Biar lebih tahu nih tentang Bapak ini siapa dan mungkin bagaimana dan aktivitasnya. Sebetulnya saya pertama mengucapkan terima kasih juga dan bangga ya terhadap Pormadikip ini yang baru dibentuk beberapa bulan mungkin ya. Iya, Pak. Sudah bisa mengadakan podcast dan ini menjadi pusat informasi juga, sosialisasi juga bukan hanya untuk Pormadikip tersendiri tapi untuk Universitas Garut. Baik, teman-teman yang ikut live streaming, kenalkan saya Ridwan Pamungkas. Saya di Uniga itu menjabat sebagai staf kemahasiswaan atau staf wakil rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Saya tinggal di Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dan sebetulnya saya masuk di kemahasiswaan itu belum lama juga. Tahun 2021 saya diberikan amanat untuk menjabat dan mengelola KIP kuliah di Uniga itu tahun 2021. Sebelumnya memang sudah menjadi karyawan di Uniga, cuman bukan bagian di kemahasiswaan aja. Terus apalagi ya? Paling apalagi? Saya termasuk alumni Uniga juga. Alumni Fakultas Pendidikan Islam Kedokteran. Saya lulusan 2000, wisudanya itu 2021. Wisudanya 2021. Masuk 2016. Gitu. Udah cukup lama ya. Cukup lama. Di Uniga dulu ngambil apa ya Pak? Saya prodinya PAI. Oh, PAI. Pendidikan Agama Islam. Agama Islam ya. Galiner ya. Enggak sekali. Galiner karena memang dulu saya itu karena memang dari latar belakangnya mungkin ya, latar belakang yang saya sebelumnya mondok di pesantren, kemudian saya ingin memperdalam ilmu agama aja. Dari situ sih masuk langsung kemudian PAI, padahal PAI itu bukan program studi yang mendalami khusus mengenai agama, tapi lebih khusus kepada pendidikan agama Islam. Betul sekali. Itu di lembaga, di sekolah-sekolah gitu. Makanya ketika masuk ke sana, kalau masuk sini harus jadi guru ya gitu kan. Kalau jadi guru padahal gak minat banget jadi guru gitu. Tapi ya seperti itulah takdirnya, kemudian setelah lulus diangkatlah jadi kemahasiswaan gitu. Untungnya tidak jadi guru. Karena saya tidak siap gitu untuk menjadi guru. Tapi selama membimbing kita tuh kesan pesan menjadi gurunya itu ada Pak. Kita rasakan sebagai sekali ya. Tapi menjadi guru itu lebih dari itu. Iya betul sekali. Luar biasa. Oke, supaya lebih akrab nih Pak, kita manggilnya Bapak aja, Akang atau Kakak gimana ya? Boleh sih, bebas ya. Mau Kang Ridwan, Pak Ridwan atau siapapun. Enaknya gimana? Tapi kalau di kampus kita manggilnya Bapak ya. Cuman kalau di sini eksklusif buat teman-teman kita manggilnya Akang aja ya. Boleh. Tapi sebetulnya saya ini sudah menjadi bapak. Oh iya betul sekali. Jadi ketika ada orang yang mahasiswa yang memanggil bapak ya sudah valid ya kata. Iya betul. Punya anak satu, alhamdulillah. Semoga nambah tahun depan ya Pak. Tidak menjadi poin tujuan sih. Oke. Saya dikasihnya. Okay. Amin. Dan tanpa berlama-lama mungkin Pak kita lebih masuk ke materi kita tentang KIP kuliah dan mungkin sebelum
bertanya lebih lanjut tentang KIP kuliah itu apa, boleh nggak sedikit dijelaskan KIP kuliah secara generalnya itu apa sih Pak? Oke, baik teman-teman, melalui berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi, bahwasanya pemerintah ini berkewajiban untuk memberikan akses, perluasan akses, kesempatan belajar, mutu pendidikan kepada masyarakat. Nah, hal itu kemudian dijabarkan melalui program PIP. Program PIP ini adalah program Indonesia Pintar dari mulai menengah sampai ke pendidikan tinggi. Nah, sebetulnya di SMP SMA itu sudah ada PIP, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, makanya namanya itu KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Gitu. Apa sih itu tuh? Itu adalah merupakan program berupa bantuan tunai langsung dari pemerintah, perluasan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat yang memang minat melanjutkan ke perguruan tingginya. Dan dibuktikan dengan sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu atau rentan kemiskinan lah gitu. Iya, Nah, itu tata sasaran daripada program KIP kuliah ini. Dan sebelumnya memang program ini itu bukan KIP kuliah, namanya bidik misi. Betul. Bidik misi, kemudian tahun 2020 itu beralih namanya menjadi KIP kuliah. Itu sih dasar umumnya mengenai KIP kuliah. Iya. Itu saat pergantian itu saat saya masuk Pak. Oh gitu. Iya. Angkatan 2020 Angkatan ya. saya. Jadi mungkin angkatan sekarang masih ada bidik misi ya Teh? Enggak, Masih. terakhir tuh 2019 ya? Iya, 2019 saya tuh 2019 terakhir dari bidik misi itu. Tapi selebihnya program itu sama ya Pak, mau bidik Sama. misi, KIP kuliah itu sama aja gitu. Sama aja Hanya itu. saja namanya saja yang berubah. Namanya saja berubah. Nah, menurut setelah dari penjelasan Bapak gitu, kan itu ada alur pendaftarannya gitu ya Pak ya. Gimana tuh alur pendaftarannya dari mulai kita daftarnya kemana dulu gitu Pak? Oke. Kalau misalkan. Baru turun nih kebetulan pedomannya, Iya. pedoman pendaftaran KIP kuliah tahun 2023. Kalau misalkan lihat di dalam pedoman sih sama saja dengan tahun-tahun kemarin ya alurnya. Harus mendaftar akun KIP terlebih dahulu di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Di sana siswa ini atau calon mahasiswa lah ya, katakanlah calon mahasiswa ini harus mengisi daftar akun KIP kuliah itu melalui NISN, kemudian NIK dan NPSN, kemudian alamat emailnya aktif, sehingga nanti kalau misalkan sudah valid nih datanya, data NIK-nya, data NISN dan NPSN-nya, nanti nomor pendaftaran dan password si akun ini akan muncul dikirimkan ke email yang aktif itu. Setelah itu barulah nanti siswa ini kemudian mengisi kolom-kolom yang ada di akun KIP tersebut, dari mulai biodata, kemudian data keluarga, kemudian data prestasi, data perekonomian, kemudian data rencana tinggal, dan nanti kalau misalkan sudah dibuka barulah masuk kepada seleksi. Seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu ada dua, ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Betul. Nah, itu tahap 1 tuh. Tahap 1. Kemudian tahap 2-nya itu si siswa ini harus mendaftar PMB ke PMB. Universitas Garut kalau misalkan masuk ke Universitas Garut. Gitu. Jadi daftar PMB itu boleh langsung datang ke kampus pusat ya, kampus 1 yang ada di Hampor, atau melalui online gitu. Tinggal klik di Google, bisa pendaftaran PMB Universitas Garut, nanti muncul di sana dan ada alur pendaftaran PMB seperti apa. Kemudian setelah daftar PMB harus mengikuti tes CAT. Iya. Ya, di alur step itu ada tes CAT ya. Tes ya berbasis komputer gitu, bisa langsung dilakukan di kampus. Betul. Bisa secara online. Setelah lulus CAT, barulah ini tahap 2 ini selesai. Tahap 2 selesai. Cuman karena si tahap 3-nya ini harus menunggu dibukanya jadwal KIP kuliah dibuka. Oh iya. Baru ini step 3 baru bisa dilalui, karena step 3 itu adalah mengisi formulir khusus KIP kuliah Universitas Garut bagi si siswa yang sudah melaksanakan KIP tahap 1 dan tahap 2, baru bisa mengisi tahap 3-nya. Karena di tahap 3 ini formulirnya berupa isian-isian yang harus dibuktikan setelah menyelesaikan step 1 dan step 2. Berarti step 1 sama step 2 itu wajib banget diselesaikan ya Pak? Nggak bisa kita Wajib. langsung ke step 3 Nggak gitu? bisa. Gitu, Jadi pasti ya kalau misalnya belum tes CAT harus tes CAT dulu tes gitu CAT ya. itu nanti harus dilampirkan di formulir, ada Nggak bisa tiba-tiba pembuktian. langsung. Nggak bisa langsung step 3 gitu. Dan kadang saya suka ketawa ya. Saya suka ketawa ketika ada masyarakat atau calon Mahasiswa, mahasiswa ini calon yang
langsung ngechat gitu, ngechat, Assalamualaikum Pak, saya pengen kuliah pakai KIP bisa nggak gitu, atau misalkan Pak, saya daftar KIP kuliah di Uniga tanpa menanyakan alurnya seperti apa dan sebagainya. Nah itu kan hal-hal yang lucu bagi saya. Iya. Apakah memang ini program KIP kuliah ini memang tidak terlalu tersosialisasikan atau seperti apa, dan podcast inilah yang kemudian menjadi sarana kita juga untuk memperluas informasi ini mengenai alur pendaftaran seperti apa gitu. Betul sekali, buat teman-teman yang mau daftar, dengerin lagi ke belakang beberapa menit sebelumnya tentang proses untuk pendaftaran dan sebagainya. Dan mungkin dari proses pendaftaran itu juga kita pasti sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa tuh ada sedikit kendala ya Pak di dalam prosesnya. Nah biasanya kendala yang dialami oleh mahasiswa itu apa aja sih Pak biasanya? Nah biasanya nih ini menjadi kadang-kadang kesalahan pribadi siswanya, kadang kesalahan dari sekolahnya. Betul. Kadang-kadang kalau misalkan kesalahan si pribadi siswanya ya, dia kadang suka salah aja menginput nick-nya atau NISN-nya atau NPSN-nya atau bahkan alamat emailnya gitu. Kadang yang diisi alamat email tapi ternyata tidak aktif emailnya, padahal kan nanti kan informasi mengenai akun itu masuk ke email yang tersebut. Nah kalau misalkan kesalahan ke sekolah, kadang mungkin ya bisa saja ketika ada keteledoran si operator IT sekolahnya itu salah mendaftarkan nick-nya gitu, atau misalkan salah mendaftarkan NISN-nya gitu. Nah itu terjadi kadang NISN-nya tidak terdaftar di Dapodik, atau misalkan nick-nya tidak terdata di Kementerian Sosial gitu. Itu menjadi masalah sih ketika daftar akun KIP kuliah di tahap 1 itu. Oh iya betul sekali ya, jadi harus lebih aware lagi ya. Benar, harus diperhatikan sih masalah nick, NISN, NPSN, dan alamat email itu menjadi 4 poin penting ketika daftar di tahap 1-nya. Betul sekali. Apalagi gini Teh, pernah ada kasus kayak dia tuh daftar gitu ya, tapi emailnya tuh kayak email dia yang udah lupa gitu, jadi dia nganggapnya tuh termasuk passwordnya jadi kayak ini mah heureuy gitu kan, nggak boleh gitu ya, maksudnya kita tuh serius gitu ya kalau mau daftar. Kalau bisa udah ada kan itu password sama sandinya tuh masuk ke email gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya emailnya lupa ya mau gimana passwordnya gitu. lupa ya gimana bisa dibuka gitu. Dan itu tuh ketika nick NIS ini sudah terdaftar dengan email yang tidak aktif itu, misalnya atau email yang lupa, dia tidak bisa daftar lagi dengan nick NISN yang sama. Hati-hati loh teman-teman ya, Gitu. nggak bisa daftar 2 kali nicknya sama NISN ya Pak. Jadi harus dirubah benar-benar lagi, harus menghubungi Puslabdiknya gitu. Benar-benar Ribet lagi susah gitu. banget. Jadi emang masalah harus email. lebih dipersiapkan ya, apalagi emailnya gitu. Jangan sampai yang lupa gitu ya. Iya. Cuman ada hal menarik gitu ya tentang KIP sendiri gitu. Tadi Bapak bilang kalau misal KIP ini kurang tersosialisasikan gitu Pak, di entah ke masyarakat atau gimana, dan kami sebagai mahasiswa mendapatkan bantuan itu kan merupakan salah satu orang gitu yang alhamdulillah sangat bersyukur sekali ya mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Dan mungkin kalau misalnya dibilang tidak terrealisasikan itu lebih kemana ya Pak? Apakah kita juga gitu sebagai mahasiswanya kurang gitu memberikan peluang kepada yang lain, ataukah dari pusatnya sendiri juga kurang memberi sosialisasi gitu Pak? Kalau di zaman saya misalkan nih yang beberapa tahun ke belakang gitu ya, mengenai informasi mengenai beasiswa itu kan datang daripada guru-guru sekolah ya. Nah, guru sepeduli apakah guru-guru sekolah mengenai beasiswa ini? Kalau misalkan guru-guru sekolah, baik kepala sekolah Wakaseknya tidak peduli terhadap beasiswa ini, padahal menjadi tumpuan dan harapan para siswanya setelah lulus sekolah, itu kan menjadi hambatan juga. Nah, makanya harus aware juga, peduli juga nih si kepala sekolahnya, Wakaseknya, guru-gurunya untuk lebih mencari informasi mengenai beasiswa. Bukan hanya beasiswa KIP kuliah saja ya, termasuk pun KIP kuliah gitu. Nah, sudah padahal dari Puslabdiknya atau misalkan dari Kemdikbud sendiri kan sosialisasinya sudah mulai digencarkan ya, baik dari mulai Instagramnya, YouTube-nya gitu. Tinggal bagaimana masyarakat ini kemudian peduli terhadap itu. Nah, terkadang memang ya kita kan tahu sendiri ya, masyarakat kita ini kan memang minim literasi, kadang suka malas untuk membaca informasi, maunya ya disuguhi saja gitu langsung instan, secara instan gitu. Padahal kan ya, kita bisa cari sendiri loh informasi mengenai KIP kuliah ini gitu, bagaimana dan sekarang pun sudah detail, sudah banyak sekali gitu, baik dari kampus manapun, dari perguruan tinggi manapun, bahkan dari Puslabdik atau LIDT sudah ada informasinya, tinggal bagaimana kita peduli aja gitu,
ingin menjalani proses itu gitu untuk mencari informasi pendaftaran seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa gitu. Iya, banyak sekali sebenarnya ya, proses yang harus kita tempuh kalau kita aware sama lingkungan kita. Benar, gitu. Dan mungkin Melek sih lebih melek ya. lebih melek digital gitu ya, lebih Iya. melek digital. Dan gitu. kadang-kadang ada informasi yang sebenarnya sudah jelas gitu terpampang di sana, kita tuh harus step ini, tapi tetap aja ada orang-orang yang nanya, Pak. Iya, karena memang Ini tuh harus gimana? Narasinya. Oh iya. balas baca aja sih gitu. Jadi kebanyakan tuh pengen langsung dijelasin gitu, padahal kita udah ngasih selembaran. Padahal stepnya itu udah jelas sekali gitu. Apalagi kan kalau misalnya Uniga sendiri gitu sudah memberikan tata caranya gitu, mempermudah dengan skema gambar Iya, itu. gambar. Di Instagram kita juga udah mulai share ya, udah Iya. share tentang step-step itu sebenarnya ya. Tapi masih banyak juga dari teman-teman yang suka bertanya gitu. Dan kita hadir di sini Untuk sebagai menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu. Keren. Keren kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin ingin lebih tahu lagi, bisa kepoin lagi akun Permadikip kita, juga dengerin dari awal sampai akhir. Dan karena kita juga belum selesai ya Pak, Siap. dari tadi udah dibahas tuh tentang KIP, alur dan sebagainya. Persyaratannya gitu ya. Tapi belum tahu nih kayak benefit dapat KIP tuh kayak gimana gitu Oke, sebenarnya gitu. Benefit atau keuntungan ya dari Iya. KIP kuliah. Pertama itu mendapatkan secara aturan nih ya, secara aturan itu kita mendapatkan biaya pendidikan yang kemudian nanti akan dikirimkan kepada perguruan tingginya masing-masing sesuai jumlahnya itu sesuai dengan akreditasi. Misalkan akreditasi A itu maksimalnya 12 juta, akreditasi B itu sampai ke 4 juta, dan akreditasi C 2.400.000 itu langsung dikirimkan ke rekening perguruan tinggi untuk membiayai pendidikan si penerima beasiswa KIP kuliah ini. Dan satu lagi ada biaya hidup. Iya. Nah ini yang langsung kemudian dikirimkan langsung ke rekening mahasiswanya. Karena perguruan tinggi tidak boleh menyimpan atau misalkan mengambil buku rekening ATM mahasiswa penerima KIP kuliah ini. Karena biaya hidup itu langsung akan diterima oleh mahasiswa penerima KIP kuliah ini. Nah, biaya hidup tersendiri ini beda-beda jumlahnya sesuai klasternya, beda. Ya sesuai lihat data BPS aja sih kita. Misalkan kalau Jawa Barat dan Banten misalkan masuk ke klaster berapa gitu. Kebanyakan yang tahun kemarin itu biaya hidupnya itu per bulan itu mendapatkan 800.000 dan dikirimkan ya ke rekeningnya itu tidak per bulan tapi per semester. Gitu karena ya terlalu banyak sih ya kalau per bulan gitu kan, satu-satu gitu kan. Nanti jadi per semester itu per 6 bulan barulah nanti dikirimkan kepada rekening mahasiswa untuk biaya hidupnya. Gitu ya. Selain dari itu banyak sih gitu keuntungannya. Kan kalian sendiri kan mengalami itu kan. Mengalami banyak sekali gitu. Selain daripada yang sudah diatur gitu ya. Iya. Tentang benefit dari mulai biaya pendidikan dan biaya hidupnya gitu. Nah iya, mengenai biaya nih ya Pak. Kita kan kalau misalnya di Universitas Giri itu sama ya Pak untuk biaya kehidupan atau tunjangan itu sama gitu. Ada dari beberapa teman-teman tuh yang suka bilang nih Pak, sekaligus Bapak juga pembina kita gitu ya. Iya, Pak. Tapi buat klarifikasi gimana ya kita menjelaskan ke mereka bahwa kita yang di Permadikip itu nggak ada spesial gitu. Masih sama gitu ya, biayanya segitu juga. Masih ada yang berpikir bahwa kita masuk ke Permadikip tuh beda gitu Pak. Coba Pak. Iya, makanya kita suka, oh ini eksklusif nih KIP-nya padahal sama aja ya Pak, nggak ada perbedaan untuk cairnya bareng gitu ya Pak ya. Kita langsung bisa ke Bapak gitu, dijawab sama Bapak kalau misalkan kita emang sama aja gitu ya Pak yang masuk ke Permadikip ataupun yang enggak gitu Pak. Oke, sebetulnya Permadikip ini tidak termasuk di dalam pedoman KIP kuliah ya. Ini hanya inisiasi daripada Puslapdik untuk mewadahi para mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Dan sama saja benefitnya, keuntungannya gitu sama aja dengan mahasiswa KIP kuliah gitu untuk mendapatkan biaya hidupnya seperti itu. Itu ketika telat ya telat gitu kan. Ketika tepat waktu ya tepat waktu gitu sama aja. Itu. Kemarin banyak banget Pak yang bilang kayak gitu, oh kalian masuk ini karena kalian jadi eksklusif, oh enggak gitu ya Pak ya, kita sama aja ya Pak sama aja. Cuman mungkin kita lebih eksklusif ke informasi kan, informasi terus mungkin relasi ya Pak, karena kita aktif di Permadikip, kita tuh jadi lebih kenal sama Bapak Pak Ridwan sebagai selaku staf kemahasiswaannya dengan dosen-dosen yang lain dan staf rektorat yang lainnya, di mana
relasi itu membuka ruang kepada kita ya Pak, benar, gitu. Banyak sekali gitu, dimana kita tuh jadi mengenal tentang banyak banget ya Pak, kita tuh banyak dan sangat banyak kadang sekali. setiap event program-program kemahasiswaan pun kadang juga Formadikim kan ikut terlibat di sana. Iya betul sekali. Baik dari mulai panitia atau yang membantunya, dan itu Betul kan menjadi sekali. keuntungan juga bagi Formadikip. Kita belajar banyak banget dari situ ya Pak, gitu. Selain kita membangun relasi dengan banyak orang gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gabung sama kita sebagai pengurus Formadikip, jangan khawatir, banyak banget keuntungan yang bisa kalian raih. Selain kita juga membantu teman-teman kalian untuk lebih aware juga ya tentang kita juga punya banyak peluang atau prestasi yang mungkin bisa kita share ke kalian gitu. Dimana mungkin kita juga di Formadikip ini sebagai wadah ya, iya agak grogi juga, sebagai wadah yang menampung aspirasi kalian untuk disampaikan dari pihak fakultas atau dari pihak mahasiswa ke rektorat sendiri sebagai pusat informasi begitu. Dan mungkin Pak ada pertanyaan juga nih, kalau misal untuk pendaftarannya itu dibuka dari kapan ya Pak? Oke. Sebetulnya untuk pendaftaran akun di tahap 1 ini sudah dibuka ya, sejak bulan ini sudah dibuka itu sampai tanggal 31 Oktober kalau nggak salah ya. Akun yang pusat. Ya, akun KIP pusatnya. Sedangkan untuk seleksi mandiri, nah ini dibukanya biasanya kan karena ketika sudah ada sosialisasi mengenai KIP kuliah, itu pasti yang dibukanya itu negeri-negeri terlebih dahulu. Iya betul. Dan seleksi seperti seleksi nasional berbasis tes gitu kan, seleksi nasional berbasis prestasi dan UTBK. Nah itu dibuka-bukanya itu dulu. Iya betul. Dari mulai bulan ini, April, Mei, Juni. Nah sedangkan untuk seleksi mandiri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu nanti di bulan Juli. Juni. Nah di bulan Juli. Di bulan Juli ini per tanggal 1 Juli itu baru dibuka. Jadi si siswa ini ketika sudah daftar akun KIP kuliah dan sudah mengisi step 2-nya misalkan nih, balik lagi ke step 1 untuk mendaftar seleksi mandiri PTS. Kalau misalkan ke Uniga ya pilih aja Uniga, terus kemudian pilih prodinya, program studinya. Nanti di sana ada 2 pilihan sih. Kita berhak dan bebas memilih gitu, mau prodi mana yang memang kita minati gitu. Pilihan 1 dan pilihan 2. Biasanya jangka waktunya berapa lama ya? Itu kalau misalkan lihat di panduan itu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Oktober. Oh, lama ya. Gitu penetapannya. Cuman gini, karena memang ditutupnya itu per tanggal 31 Oktober. Iya. Sedangkan proses dari mulai pendaftaran, pencalonan, kemudian penetapan itu panjang. Iya, betul. Sehingga biasanya itu hanya 1 bulan dibukanya Juli untuk sampai pendaftaran. Misalkan 1 Juli sampai awal Agustus nih Juli ya. Awal Agustus misalkan sudah ditutup untuk pendaftaran. Kemudian nanti kan harus ada tahap seleksi, survei, wawancara itu memakan waktu yang banyak. Betul gitu. Nah, sampai tanggal 31 Oktober ini berarti semuanya sudah beres. Iya, betul. Tinggal diajukan untuk pencairan itu. Nah Pak, kan kita tuh sebagai universitas swasta nih Pak, dimana kan kalau misalnya untuk pendaftaran jalur mandiri itu ada kalau bisa dibilang pendaftaran atau uang administrasi yang kalau misal tahun-tahun lalu itu sekitar 250 Pak. Nah banyak banget dari mahasiswa, bukan mahasiswa ya, calon mahasiswa yang mendaftar KIP kok aneh gitu, iya kok bayar gitu, kok ke kita bayar 250 atau mungkin kalau misal prodi penjas itu 450 ya Pak kalau untuk pendaftarannya. Nah itu tuh hal yang bikin teman-teman yang ada di rumah tuh bertanya-tanya nih Pak, ini kenapa sih gitu, kalau misalnya di negeri sama di swasta kok beda gitu Pak. Pertama kita mesti mengetahui dulu perbedaan negeri dan swasta ya. Iya. Karena kalau negeri kan ya ada biaya pemerintah yang masuk. Iya betul. Gitu. Sedangkan swasta kan biayanya mandiri. Itu biaya tersebut untuk membiayai Prosesnya ya. seluruh proses pendidikan yang ada perguruan tinggi swasta itu kan mau tidak mau dari mahasiswanya. Betul. Baik mulai pendaftaran, proses dia perkuliahan sampai ke dia wisuda itu kan semuanya uang masuknya itu misalkan kita katakan uang masuknya dari mahasiswa. Otomatis ketika calon mahasiswa yang mendaftar ke Uniga dan katakanlah dia mau reguler mau KIP kuliah, ketika daftar PMB nih ya dia harus mengikuti itu tahapnya, dan dia harus misalkan ketika daftar PMB harus membayar uang registrasi, kemudian dan untuk mengikuti tes CAT. Itu sih yang poin pentingnya, itu dia harus mengikuti tes CAT.
Iya, gitu. betul. Dan setelah dinyatakan lulus, biasanya tuh kan ada sekitar biaya yang memang setiap fakultas tuh Beda-beda. beda-beda ya gitu. Dimana kan kalau misalnya setiap fakultas memang memiliki biaya sendiri untuk pendaftaran gitu. Dan ketika kita masuk, kita sebagai mahasiswa KIP tuh ada sekitar sejumlah uang yang memang harus dibayarkan. Nah, Bapak sebagai pembina bisa tolong menjelaskan hal Oke. tersebut gitu. Pertama yang tercover oleh biaya pendidikan dengan misalkan akreditasi B 4 juta, Iya. kemudian akreditasi C 2.400.000 misalkan. Coba kita hitung biaya pendidikan reguler per semesternya berapa. Kalau misalkan yang C misalkan per semesternya itu SPP-nya misalkan katakanlah 3 juta misalkan. Sedangkan diberikan oleh pemerintah itu 2.400.000. Iya. Apakah semua tercover atau tidak? Kan tidak. Kemudian yang akreditasi B misalkan maksimalnya 4 juta kita terima per orangnya. Sedangkan yang B misalkan katakanlah manajemen itu SPP-nya berapa? 5 juta sampai 6 juta misalkan Betul ya. sekali. Nah, itu kan kemudian sebenarnya selisih gitu, ada selisih di sana. Nah, kemudian untuk mengcover itu biaya pendidikan memang tidak terpenuhi gitu dari pemerintah. Biasanya ada pembebanan kepada mahasiswa yang harus dibayar oleh mahasiswa tersendiri. Oh gini. Oh iya. Cukup ya. Maaf ya teman-teman. Jadi ada beban biaya pendidikan yang memang harus dibayar oleh mahasiswa dan memang tidak tercover. Contoh misalkan seperti PKKMB, Iya. kemudian jas alma mater lah. Betul. Kemudian kalau misalkan di Unika ada PBN, Iya. gitu kan. Kemudian nanti ada, kemudian nanti ada misalkan seperti KKN, PKL, magang dan lain sebagainya. Wisuda juga ya Pak. Wisuda juga, dan hal-hal yang bersifat kembali kepada mahasiswanya dan menjadi benefit terhadap mahasiswa itu biasanya dibebankan kepada mahasiswa, tidak tercover oleh biaya pendidikan. Jadi memang ada beberapa biaya selama perkuliahan dari semester 1 sampai semester 8 bagi yang S1 itu dibebankan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah. Dari mana uangnya? Ya daripada biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah. Kita bisa nabung dari situ ya Pak. Dari situ. Kenapa ada biaya hidup yang diberikan? Karena itu untuk menunjang perkuliahan juga gitu. Ketika memang tidak tercover oleh biaya pendidikan, diberikanlah biaya hidup untuk menunjang itu. Betul. Jadi gak perlu khawatir ya kayak beasiswa tapi kita harus bayar lagi. Tapi yang harus kita bayar tuh udah dapat ya, ada uangnya dari uang untuk biaya hidup kita gitu. Dan mungkin ini nih Teh Muti yang sebentar lagi mau lulus. Selama menjadi mahasiswa KIP. Boleh ya. Sering kita kan. Selama menjadi mahasiswa KIP gitu, penerima KIP, pernah nggak ada keluhan tentang biaya gitu? Oh, kalau saya sendiri alhamdulillah enggak ya. Soalnya apa yang harus kita bayar gitu, kewajiban kita masih tercover dari uang yang diberikan buat kita juga. Jadi ya teman-teman mengatur uang itulah ya. Jadi jangan sampai uang itu dipakai buat yang macam-macam gitu. Amanah juga uang itu, amanah juga, kita harus bertanggung jawab dengan uang apa yang diberikan kepada kita juga gitu. Jangan dipakai buat poya-poya. Tapi ini ngomong kayak gini di depan saya atau di belakang beda lagi? Tapi enggak, betul Pak. Yang saya rasakan ya Pak di belakang ini selama saya jadi mahasiswa KIP itu tidak ada pungutan biaya yang apa ya? Yang secara dari perguruan tingginya ya. Iya, dari fakultasnya lebih ya. Kalau misalnya dari itu juga nggak ada gitu. Alhamdulillah selama ini. Dan mungkin kalau misalnya yang tidak tercover itu kan yang untuk PBN dan sebagainya itu memang itu dirasakan oleh kami sendiri, dipakai oleh kami sendiri. Dan mungkin untuk nanti KKN, Teteh udah KKN? Ya, aku waktu kemarin ikut kampus mengajar Teh, jadi udah tercover. Oh iya, ada banyak. Salah satunya dari itu program bagus ya. Iya, tapi ini Pak, kalau misal kita ikut kampus mengajar tuh emang ada beberapa yang tercover ya. Jadi teman-teman juga meskipun anak KIP gitu, kita nggak dibatasi buat ikut apapun gitu. Ikut aja, aktif aja gitu. Iya. Termasuk kampus mengajar juga. Dan malah karena kita KIP kuliah itu kita dituntut untuk aktif ya, dimana kan itu juga menjadi salah satu benefit untuk kita gitu. Kita aktif, kita mendapatkan banyak benefit. Nah, kalau misal kita udah jadi mahasiswa nih, suka ada teman-teman yang bertanya kemarin tuh untuk batasan nilai Pak. Kan kita ada ya batasan nilai IPK itu harus berapa dan kenapa harus ada batasan? Oh iya, dan lagi katanya kalau misalnya IPK-nya turun tuh
bisa digantikan ya Pak. Ya. Apakah itu langsung diganti atau ada tahapan gimana gitu? Oke, pertama mengenai nilai akademik ya, sebutnya nilai akademik yang kemudian nanti tumpuannya adalah nilai IPK. Kenapa kita menetapkan IPK itu di bawah 2,75 itu harus dibimbing terlebih dahulu atau misalkan nanti dibatalkan dan digantikan. Karena pertama ini, ketika mahasiswa KIP kuliah ini dibiarkan di dalam hal nilai akademik, maka dia akan terus seperti itu sampai semester berikutnya. Betul. Ketika tidak ada penindakan yang tegas gitu dan tertulis gitu ya di dalam surat kontrak mahasiswanya, ya maka mahasiswa ini akan sebebas mungkin gitu untuk yang penting kuliah, dia dapat uang saku gitu kan, biaya kuliah gratis gitu kan, Enak banget ya. bebas gitu akhirnya gitu. Ya, Tanggung jawab untuk jawabnya meningkatkan gitu. nilai akademik. Padahal dia itu kuliah itu ya untuk meningkatkan prestasi dia gitu, meningkatkan potensi akademik dia gitu. Maka selain memang dituntut untuk aktif baik di dalam program-program yang lain, ya dia harus bagus juga nilainya gitu, nilai IPK-nya tentunya yang nanti menjadi akumulatif daripada nilai-nilai yang lain secara akademik. Maka ditetapkan 2,75. Oke. Secara keseluruhan 2,75. Tapi ada beberapa fakultas yang Menetapkan standarnya ada itu 3 tiga. ya. Ada juga 3 dan nanti mungkin kemungkinan tahun ini 3. Iya. Dimana tahun ini 3, jadi bagi mahasiswa nih yang kurang, nah ini yang menjadi tindakan ke depannya ketika misalkan kurang nih dari 2,75 atau 3 misalkan poinnya, dia itu harus dibina terlebih dahulu selama 2 semester. Si mahasiswa tidak bisa langsung digantikan ya. Selama 2 semester. Diberi tolerir lah gitu untuk dia sadar. Kamu tuh mahasiswa KIP gitu. Harus sadar. Jadi nggak langsung dihentiin ya Pak ya, nggak langsung kayak udah kamu berhenti keluar, enggak ya Pak ya? Enggak, teman-teman. Harus ada tolerir yang harus dibimbing juga, dibimbing oleh kemahasiswaan dari baik direktorat maupun dari fakultas selama 2 semester. Dan bila mana selama 2 semester ini masih misalkan nilainya tetap di situ atau misalkan bahkan turun misalkan gitu ya sudah dia harus dibatalkan dan digantikan. Nah, selama misalkan dia itu 2 tahun gitu misalkan semester 1 sama semester 3 itu masih bisa, semester 3 dan semester 5 itu masih bisa digantikan. Tapi ketika misalkan dia sudah semester 6, semester 7 itu sudah tidak bisa digantikan, maka si kuota dia ini nih, kuota penerima KIP kuliah ini ya tidak ada gantinya, maka ya sayang gitu ketika misalkan dia harus dibatalkan dengan nilai IPK yang rendah misalkan. Tapi mau tidak mau harus seperti itu, harus ada ketegasan. Tapi kalau misalkan bagi yang semester 3, semester 1, semester 3, semester 5 itu masih bisa diganti. Gitu. Karena kan kita kembali lagi kepada si akun KIP kuliah ini, akun KIP kuliah itu kan persyaratannya itu harus 2 tahun maksimal 2 tahun ke belakang untuk bisa mendaftar akun KIP kuliah itu. Nah, menurut itu pembahasan ya, nyambung ya Pak. Nah, ada juga pertanyaan kalau misalkan beliau tuh baru lulus gitu, baru lulus SMA. Nah, untuk mendaftar di KIP-nya tuh nggak tahun ini gitu. Bisanya tuh sampai berapa tahun setelah dia lulus dari SMA gitu? Itu untuk pendaftaran akun KIP kuliah itu 2 tahun maksimal. Misalkan sekarang 2023 nih, maka yang bisa daftar itu adalah tahun lulusan 2021, 2022 dan 2023. 2 tahun tuh kan, 2022 dan 2021. Maka ketika dia lulusan 2020 dia sudah tidak bisa mendaftar akun KIP kuliah dan tidak bisa ke perguruan tinggi negeri dan maupun swasta sudah tidak bisa karena kan sudah terbatasi itunya untuk akun maksimal 2 tahun. Ini kasusnya kayak aku loh Pak. Aku kan tahun 2018 di mana aku daftar di 2020. Jadi masih sempat gitu. Masih rezekinya Masya Allah. Dan langsung diterima ya. Dan langsung diterima alhamdulillah. Ada rezekinya ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Maka ketika lulus ya bukan dicoba ya. Memang ketika memang dia sudah berminat untuk masuk ke perguruan tinggi ya sudah lakukan saja daftar gitu. Gak usah menunggu tahun depan misalkan gitu. Kemanapun itu rezekinya ya. Kalau misalnya, ada kasus gini Pak, di mana tahun-tahun sebelumnya dan mungkin tahun sekarang juga kan untuk yang mendaftar itu kuotanya itu bukan kuota, yang daftar tuh ada banyak sekali ya Pak. Tapi kan kita tuh punya kuota sendiri gitu untuk penerimanya. Dan mungkin ada sedikit patah kata, mungkin kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu Pak? Itu bisa ditolong untuk dijelaskan. Ini masuk kepada ini KIP yang 2 itu. Oh iya, tolong dijelaskan juga ya Pak ya. Jadi pertama teman-teman mengenai KIP kuliah ini
masalah tentang kuota. Iya. Ya, kuota itu langsung diberikan oleh Kemdikbudnya kepada Puslapdik nanti diberikan kepada LLIKTI. Nah, LLIKTI kemudian disebarlah kepada perguruan tinggi yang di bawah naungan LLIKTI tersebut. Di kita Jawa Barat dan Banten itu di bawah naungan LLIKTI 4. Iya. Jawa Barat dan Banten. Nah, kemudian nanti disebar tuh di akun operator KIP kuliahnya kuota untuk tahun ini berapa yang reguler. Dan satu lagi ada kuota KIP kuliah usulan masyarakat. Iya. Nah, KIP kuliah bedanya apa? KIP kuliah reguler dan kuliah usulan masyarakat. KIP kuliah reguler itu adalah KIP kuliah yang kuotanya itu diberikan langsung oleh LLIKTI, ya, LLIKTI disebarkan kepada perguruan tinggi. Misalkan contoh yang tahun kemarin itu kita mendapatkan 56 kalau nggak salah 56 kuota. Kuotanya. Dan itu yang menyeleksinya, yang yang mencalonkan dan menetapkan itu perguruan tinggi. Oh iya. Jadi perguruan tinggi ini berhak gitu ya untuk menyeleksi para pendaftar dari sekian ribu pendaftar itu, misalkan kuotanya 56 nih, 56 lah yang diseleksi, yang dipilih untuk mendapatkan penerima menjadi penerima mahasiswa, penerima beasiswa KIP kuliah. Sedangkan KIP kuliah usulan masyarakat, nah ini tidak ada kuotanya sebetulnya, tidak ada kuota langsung dari akun, misalnya dari LLIKTI ini diberikan ke Uniga 300 atau misalkan 500, tidak seperti itu. Kita mengajukan ke melalui dewan ya, melalui dewan, karena kan yang berkaitannya dengan usulan masyarakat atau aspirasi melalui dewan. Misalkan nih yang daftar itu misalkan dari tahun kemarin itu 1.700. Iya. Kemudian itu kan harus diseleksi lagi, seleksi baik wawancara maupun survei. Kemudian misalkan terpilihlah, misalkan terseleksi gitu ya. 1.000. Dari 1.700 ini 700 orang. Nah 700 orang inilah yang kemudian kita ajukan ke dewan untuk mendapatkan KIP kuliah gitu. Nah nanti di tengah-tengahnya proses dalam pengajuan ini tidak semuanya ditetapkan oleh dewan, tidak semua di-input atau misalkan diusulkan oleh dewan. Jadi misalkan dari 700 ini misalkan di-input atau diusulkan sama dewan ini misalkan 150 atau misalkan 120 atau misalkan 200 lah katakanlah. Ya itulah yang nanti kita tetapkan menjadi penerima. Gitu. Kita itu sebetulnya misalkan sudah mengajukan nih 700. Iya. Gitu. Semuanya diajukan. Dan tuh yang 700 ini layak untuk menerima KIP kuliah, dari mulai sisi akademiknya atau sisi ekonominya, misalkan layak lah katakan 700 itu. Tapi kan itu kembali lagi pada rezeki, gitu. Kita mengajukan ke dewan, kemudian dewan mengusulkan di sistemnya. Dan ketika misalkan kuota dewannya itu tidak tersedia, ya mau tidak mau dari 700 itu akan terseleksi lagi sesuai rezekinya ya, sesuai rezekinya katakanlah ya, sesuai rezekinya. Karena kita tidak tahu gitu ya, mereka menyeleksinya dari apa gitu. Benar ya. banget. Saya operator KIP kuliah tidak tahu mana yang memang mendapatkan atau misalkan diusulkan oleh pihak dewan misalkan. Gitu. Kita misalkan mengajukan 700 lah gitu ya dengan nama-namanya dan lain sebagainya. Yang di-input itu misalkan 200. Ya itu ya yang menerima dan kita terima itu ya kita menetapkan gitu daripada usulan dewan itu. Oke. Agak Itu sedih bedanya. juga ya kalau ngedengar ini karena Benar, mungkin benar. banyak teman kita juga yang gugur. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa gak lolos ya gitu, padahal saya layak gitu dibandingkan dia Iya. ya kembali lagi kepada rezeki. Ya sebutkanlah rezeki memang itu. Iya. Rezeki sekali. Mungkin belum tahun ini, tahun depan mungkin ya Pak bisa Bisa mungkin jadi, bisa gitu, jadi bisa rezeki. jadi. Jangan putus asa ya teman. Bisa jadi. Karena kalau misalkan kita yang menetapkan ya kita 700-nya kita tetapkan. Iya. Nanti kita yang mengajukan. Betul. Misalkan dari 1.700 misalkan yang mendaftar, 700 yang sudah seleksi dan layak. Ya udah 700 ini aja yang ditetapkan oleh kita misalkan gitu. Kalau misalkan kita yang menetapkan gitu. Kan ya untung juga perguruan tinggi semakin banyak mahasiswanya gitu kan, 700 gitu yang orang yang mendaftar ke kuliah. Tapi kan bukan kita. Kembali lagi kita mengajukan ke dewan, kemudian dewan mengusulkan yang dari 700 itu misalkan sesuai dengan kuota yang dimiliki oleh dewan. Makanya disebut KIP kuliah usulan masyarakat. Gitu. Ketika sudah masuk ke akun barulah kita menetapkan yang sudah diusulkan. Betul sekali. Kembali lagi ke rezekinya ya, banyak-banyak berdoa. Benar itu rezeki banget. Karena kalau misalnya bicara dapur lah misalkan bicara penyeleksian luar biasa. Misalkan kita grade lah misalkan grade-nya gitu dari mulai perekonomian menengah ke bawah bawah banget gitu misalkan di grade gitu ya dari 1 sampai 200 misalkan 1 sampai 700. Ya tidak menjadi acuan bagi dewan itu. Grade itu tidak menjadi acuan. Makanya mungkin ada beberapa pandangan bahwa KIP juga ada anak-anak yang mungkin dari keluarga yang mampu, Pak.
Itu gimana nih? Kalau misalkan keluarga mampu, itu kan nanti kita melihat daripada hasil survei. Oh iya. Survei wawancara. Nah ini perlu diketahui juga apa sih menjadi syarat diterimanya syarat diterima KIP kuliah. Pertama ya secara administrasi ya, itu si masyarakat ini memiliki kartu Indonesia Pintar di pendidikan menengahnya. Ya, jadi misalkan dia sudah mendapatkan KIP nih di SMA-nya misalkan. Itu bisa diajuin Itu lagi menjadi ya, itu menjadi poin penting syarat juga. administrasi gitu, syarat diterima atau misalnya syarat layaknya diterima KIP di perguruan tinggi. Kalau misalkan tidak punya KIP, apa nih yang poin kedua? Yang poin keduanya DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana cara mendaftar ke DTKS ya? Tinggal datang ke desa untuk mendaftar DTKS, kemudian nanti ada survei misalkan dari desa, kemudian nanti ke kecamatan, dan pada ujungnya nanti di dinas sosial menginput data itu ke Kementerian Sosial. Dan data DTKS ini itu prosesnya kan lama. Betul. 6 bulan baru ada gitu data DTKS. Ketika misalkan Lama banget. daftar misalkan hari ini ternyata yang belum muncul tuh kan di sistemnya karena memang harus proses 6 bulan itu kan lama banget gitu. Yang penting dia sudah daftar. Betul. Ada apa namanya buktinya. formulirnya, ada formulir di bawah dia sudah daftar DTKS. Mau muncul atau tidak nanti kan ada survei. Betul. Gitu survei. Dan kadang misalkan gini ketika dia punya kartu KIP kuliah ya tetap akan disurvei gitu. Apakah misalkan kan kita tidak tahu rezeki orang itu seperti apa. Bisa jadi dia pemegang kartu KIP kuliah tahun kemarin misalkan tahun ini dia misalkan jadi kaya misalkan katakanlah gitu ya. Ekonomi maju misalkan gitu ada rezekinya dia menjadi ekonomi maju. Dapat undian, Pak. Dapat undian misalkan gitu kan gitu. Meskipun dia pemegang kartu KIP kita tetap seleksi juga berdasarkan survei apakah layak atau tidak gitu. Itu poin satu KIP, poin kedua DTKS, poin ketiga atau DTKS itu termasuk daripada program-program bantuan sosial lainnya ya, seperti misalkan PKH, program keluarga harapan dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu masuk kepada desil maksimal 3. Itu beda lagi kementerian sih. Gitu. Kemudian yang kelima apa ya? Banyak sekali kalau misalnya administrasi saya harus baca panduan sih. Nah, yang terakhir mungkin ketika misalkan tidak termasuk kepada poin-poin persyaratan administrasi itu masih tetap bisa daftar KIP kuliah. Misalkan dia tidak punya KIP, dia tidak terdaftar di DTKS, dia tidak terdaftar di PKH, kemudian di desil misalkan tidak terdaftar itu, dia tetap bisa daftar. Dibuktikan dengan apa? Pertama, gaji gabungan daripada orang tuanya itu maksimal 4 juta. Oh iya. Kalau misalkan ayah dan ibunya misalkan ketika dia gabungkan gajinya selama 1 bulan itu 4 juta, maka dia masih bisa daftar maksimal. Kalau misalkan 4 juta sekian ya tidak bisa daftar itu misalkan. Tapi kan tetap ada seleksi survei. Kemudian selanjutnya dibuktikan dengan surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, SKTM ini menjadi poin terakhir. Iya. Poin-poin terakhir karena SKTM ini kan tidak terdata di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Jika misalkan kita mencantumkan NIK atau menginput NIK itu tidak ada SKTM loh. SKTM itu cuma ya menjadi bukti validasi bahwa dia kurang mampu saja. Suratnya itu bukan menjadi terdata di Dinas Sosial atau di Kementerian Sosial. Yang terdata itu ada DTKS, gitu, data terpadu kesejahteraan sosial. Maka ya ketika daftar itu NIK-nya jangan salah karena NIK itu nanti akan tersinkronisasi dengan data di Kementerian Sosial. Apakah dia masuk kepada program-program pemerintah seperti itu, nanti langsung muncul tuh bahwa dia desilnya sekian, dia DTKS-nya ada, dia pemilik kartu KIP kuliah dari NIK. Oh gitu iya. ada termasuk nanti ketika masuk NISN muncul NISN datanya nanti akan muncul apa banyak tuh data-data pribadinya apakah dia sudah mendapatkan KIP kuliahnya atau belum itu dari NISN. Bahkan kalau misalnya di websitenya sendiri itu kita kalau misalnya udah jadi mahasiswa tuh ada tuh Pak data DTKS terdata atau tidaknya ya Pak. Gitu iya benar. Ada pemberitahuan juga ya. Iya. Jadi itu ya persyaratannya dari kalau misalkan tidak punya ya masih bisa dibuktikan dengan itu. Gaji gabungan orang tuanya tidak melebihi maksimal 4 juta atau dia dibuktikan dengan SKTM gitu. Nah dari beberapa syarat itulah kemudian kita seleksi adakan survei dan wawancara. Dari misalkan poin, katakan misalkan poin yang punya KIP itu misalkan 90 misalkan poinnya. Tapi kita ketika survei ternyata misalkan dia kaya gitu kan, ekonominya wah gitu. Ya nilainya jadi kurang gitu meskipun dia punya KIP. Itu sih. Gitu. Makanya ada seleksi survei dan wawancara. Tetap aja ya Pak ada survei gitu yang menguatkan gitu. Apakah dia layak atau tidak. Itu.
Dan mungkin kalau misal selain mungkin kelayakan dari segi ekonomi itu prestasi juga jadi Prestasi menjadi salah satu syarat yang sangat benar sekali, prestasi Iya, juga karena KIP itu kan diberikan sasarannya adalah bagi masyarakat berprestasi yang dia tidak mampu Iya, atau rentan miskin gitu. Jadi dua poin penting tuh untuk ketika seleksi Harus digaris survei. bawahi ya. Iya, Ketika jadi survei. teman-teman yang apa ya, yang mungkin dari sekarang kelas 10, kelas 10 ya, harus dari sekarang tuh ngumpulin sertifikat. Tapi bukan berarti yang tidak berprestasi tidak bisa daftar kuliah ya. Tetap bisa daftar kok, bisa daftar. Cuman masalah lulus dan tidaknya, nah itu menjadi perhatian juga. Mungkin nilai plusnya ya Pak ya. Iya, Jadi betul. kalau misalkan ada prestasi ini jadi nilai plus juga gitu. Nah terkait tadi kuota ya Pak ya, kan ada beberapa mahasiswa mungkin yang nggak keterima nih ke kuliahnya, tapi dia tetap meneruskan kuliahnya dengan beasiswa yang lain atau yang disebut mahasiswa ongoing gitu. Nah mahasiswa itu masih bisa daftar KIP kuliah nggak ya Pak? Kalau mahasiswa ongoing itu sudah tidak bisa mendapatkan KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu adalah untuk mahasiswa baru. Oke. Gitu, mahasiswa baru bisa daftar KIP kuliah. Kalau misalkan sudah masuk ke meskipun dia semester 1 ya, ketika dia sudah daftar semester 1 dan KIP kuliah sudah ditutup ya dia tidak bisa daftar KIP kuliah. Gitu. Nah, kalau misalkan yang ongoing tetap yang pengen KIP kuliah, ya dia harus nunggu yang dibatalkan aja. Apakah ada yang berharap temennya buruk gitu ya? Tapi itu ini banget ya. Agak jahat Jahat banget itu kan. Di satu sisi Ironis dia banget ya. pengen Ironis gitu. Dia mendoakan temannya buruk gitu dan dibatalkan. Demi kebaikan dirinya. Demi kebaikan dirinya, ironis sih. Ya paling gitu sih kalau misalkan mahasiswa ongoing yang memang pengen daftar KIP kuliah harus nunggu itu temannya. Kalau misalkan ada temannya dibatalkan misalkan karena IPK-nya rendah atau misalkan ada masalah, ya misalkan bisa diganti oleh dia kalau misalkan dia layak. Iya betul. Soalnya ada juga tuh di angkatan aku di tahun di 2020 tuh ada yang ikutan KIP tahun berikutnya, cuman dia emang gak lolos sih. Jadi mungkin emang bukan rezekinya dan Iya. mungkin kalau misalnya dia lolos dia tuh harus ngulang ya Pak? Kalau misalkan daftar lagi ya ngulang lah, kecuali dia misalkan ya itu harus jadi mahasiswa baru. Soalnya ada beberapa kasus juga loh Pak, di kita juga ada 1-2 juga yang curhat kalau misalnya dia tuh sebenarnya di fakultas anu katanya tuh, tapi dia daftar di fakultas ini jalur KIP dan keterima alhamdulillah. Waktu itu yang satu PMB lah kalau nggak salah sama aku, siapa yang namanya? Cowok. Jangan sebut ya, ada yang itu mungkin kesalahan yang sebelumnya. Oke. Mengenai apa namanya? Kadang kan di tahap 1 dan tahap 2 ini kembali lagi kesalahan nih kadang. Iya. Kadang di tahap 1 itu dia pilih prodinya, prodi manajemen sama misalkan akuntansi. Di PMB-nya dia beda lagi. Iya. Kadang itu tuh yang jadi masalah. Misalkan di step 1 dia daftar manajemen akuntansi, sedangkan di tahap 2-nya dia misalkan masuk ke PAI misalkan dan ilmu komunikasi misalkan, kan beda. Ini mau yang mana sebetulnya gitu kan. Kalau ketika misalkan di tahap satunya, ketika misalkan tahap satunya manajemen, ya udah manajemen sampai ke tahap 3 itu. Manajemen. Jangan ganti-ganti ya. Jadi harus ditetapkan juga hatinya dari sekarang mau kemana gitu ya. Jangan ganti-ganti pusing juga. Betul kayak gitu. Karena memang apa ya, beasiswa ini tuh sangat apa ya, menggoda sekali gitu, karena dari awal kita kuliah sampai akhir tuh kita tenang banget gitu Pak. Tenang kah? Tenang. Tenang ya. Kita dari mulai biaya gitu, dan mungkin kita nggak perlu mikirin tiap semester tuh harus bayar atau apa gitu kan. Setiap mau ujian ketika teman-teman lain pada harus ke keuangan gitu ya, persyaratan kita kemarin juga alhamdulillah pas mau SUP itu kayak yang lain kan pusing ya mau gimana, kita langsung maju gitu. Iya. Karena mungkin itu salah satu yang bikin stres ya, mungkin karena apa ya, meskipun itu tuh tanggungan orang tua gitu, tapi kita sebagai anak di usia sekarang tuh agak lumayan Benar. kepikiran gitu ya gitu. Jadi Jadi udah gede mau mindahnya juga malu gitu ya. Benar. Jadi kuliah ini sangat membantu teman-teman. betul sekali. Tapi selain KIP sendiri nih Pak, buat teman-teman yang mungkin nggak lolos, ya nauzubillahi min zalik ya Pak, nggak lolos daftar KIP tuh, ada nggak sih beasiswa yang Bapak bisa rekomendasiin? Banyak sekali. Terkadang masyarakat itu masih minim pengetahuan mengenai beasiswa. Katanya kadang mereka selalu apa namanya menyinggung mengenai KIP kuliah, padahal beasiswa itu banyak sekali, bukan hanya KIP kuliah gitu. Bahkan KIP kuliah itu kan syarat utamanya ya dia menjadi mahasiswa baru gitu.
Tapi kalau misalkan beasiswa yang lain itu, kalau misalkan menurut dari mulai rujukan pemerintah itu harus sudah masuk kepada dia sudah menjadi terdaftar di perguruan tingginya. Dia harus sudah menjadi mahasiswa di semester 1 atau semester 2, semester 3 misalkan. Jadi syarat mutlak untuk mendaftarkan di beasiswa itu. Contoh misalkan ada beasiswa Pemkab yang diberikan oleh kabupaten di kita Kabupaten Garut gitu diberikan. Misalkan Uniga nih diberikan berapa kuotanya gitu. Kemudian seleksi secara administrasi, secara prestasi dan lain sebagainya yang menjadi tolak ukur penilaian lolos atau tidaknya itu sesuai dengan kriteria Pemkab itu. Kemudian ada beasiswa JFLS, Jabar Future Leadership gitu ya, dari provinsi kita Provinsi Jawa Barat yang diberikan juga dialokasikan untuk perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berminat. Tetap jalur prestasi dan jalur tidak mampu sebetulnya itu. Kemudian ada lagi beasiswa unggulan. Mahasiswa ini ya katakan sudah mahasiswa karena sudah terdaftar. Mahasiswa ini harus mendaftarkan diri gitu secara mandiri di beasiswa unggulan. Penuhi saja administrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi beasiswa BPI. BPI itu banyak di bawahnya itu beasiswa Indonesia Maju, beasiswa pelaku budaya, beasiswa masyarakat berprestasi masih banyak di sana. Banyak sekali beasiswa baik dari swasta maupun negeri maupun dari pemerintahan yang bisa kita ambil kalau kita memang berminat kuliah gitu, mau dari mulai mahasiswa baru maupun ketika sudah menjadi mahasiswa banyak sebetulnya, bukan hanya KIP kuliah ya. Jadi jangan stuck gitu ya, jangan nggak lolos ya udah gitu. Dan merasa kehilangan harapan gitu. Dan kadang hampir seluruhnya tuh terpaku kepada perguruan tinggi swasta loh, padahal negeri juga membuka untuk KIP gitu, banyak juga kuotanya untuk negeri. Dan selain itu tuh ada kayak beasiswa potongan dari yayasan juga ya Pak? Kalau itu nanti kebijakan beda lagi. Nah, biasanya kayak yang yayasan itu melihat student body kebanyakan mahasiswa. Kalau misalkan jumlahnya itu masih aman untuk diberikan, biasanya suka muncul beasiswa yayasan. Ada tiap semesternya ya. Terus ada beasiswa Hafiz ya Pak? Nah, beasiswa Hafiz ada. Masya Allah buat teman-teman nih. Jadi jangan takut ya teman-teman, di Uniga sendiri ya Pak ya, banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi jangan stuck cuma satu aja gitu. Masih banyak yang bisa KIP banyak banget. Banyak banget apalagi kalau udah jadi mahasiswa ya, Pak ya, dia aktif gitu pasti banyak peluang. Dan totalnya juga mungkin ada yang lebih besar dari KIP ada ya. yang lebih besar dari PKP kok. Mau disebutkan? Bisa jadi peluang. Ingin lo tahu lebih lanjut? Masuk Uniga. Dan jangan lupa follow akun Bapak. Boleh promosiin Pak? Enggak, saya tidak pernah menginformasikan hal di akun saya sih. Kalau teman-teman mau lebih lanjut informasinya bisa di follow Uniga sama Formadikit. Nah itu. Gitu. Nanti admin kita akan gercep balas kak. Insya Allah. Untuk pertanyaan teman-teman mungkin kita udah jawab semuanya ya Teh ya. Betul sekali. Kalau misal masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau kurang gitu, boleh teman-teman tanyain lagi di akun IG kita, boleh juga di YouTube ini mungkin. Iya, boleh nanti kita balas gitu ya. Mungkin sebagai penutupan gitu ya dari Bapak, ada prakata penyemangat. Belum ada Q&A atau gimana? Atau kita untuk Q&A-nya mungkin next session ya. Oke, siap. Waduh, penutupan harus ada ya di podcast ya. Gitu. Baik, teman-teman, pendaftaran KIP kuliah ini sudah dibuka. Maka ketika kita sudah minat untuk masuk ke perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan kita di menengah, ya maka berlomba-lombalah untuk mencari informasi itu. Baik, dan luas sekali informasi bisa kita dapatkan ketika kita mau mencari. Betul sekali. Kan biasanya itu kan kata-katanya itu siapa yang mencari dia yang menemukan. Betul. Maka ya teruslah mencari gitu kalau misalkan kita ingin menemukan. Dan informasinya sudah banyak, tinggal bisa di search aja gitu di Google banyak. Dan pendaftarannya informasi KIP kuliah itu yang pertama itu sudah dibuka untuk KIP kuliah pendaftaran akunnya di bulan ini sampai bulan Juli dan Oktober. Kemudian sedangkan seleksi mandiri PTS-nya atau PTN itu dibuka di bulan Juli per tanggal 1 Juli. Itu baru dibuka untuk pendaftaran KIP kuliahnya. Silakan daftar KIP kuliah bagi yang ingin masuk ke jalur seleksi mandiri PTS KIP kuliah Uniga, ataupun ketika misalkan tidak misalkan ada orangnya yang memang tidak ingin atau tidak minat di KIP kuliah daftar Uniga, ya tetap aja silakan daftar aja gitu. Silakan. Masih banyak beasiswa lainnya yang kalian bisa dapatkan ketika sudah menjadi mahasiswa Uniga. Tinggal
bagaimana kita peduli aja terhadap informasi seperti itu. Semangat terus buat teman-teman yang daftar beasiswa. Beasiswa apapun dan yang mau daftar Uniga juga jangan lupa harus daftar Uniga. Benar. Oke, terima kasih kepada Bapak. Sama-sama, telah menyempatkan sama-sama. waktunya di Bapak. sela-sela kesibukan Bapak ya pada hari ini kita bisa berbincang dan ngobrol bersama ya Teh ya. Betul sekali. Mengenai informasi yang teman tunggu-tunggu gitu. Oke. Seru sekali episode Udah itu. 1 jam lebih ya kita menemani Oh ya, kalian. sejam ya? Gak kerasa loh, gak kerasa loh, gak kerasa. Karena Emang seru ya kalau ngobrol. seru banget. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Bisa, dan bisa. pembahasan apapun. Dan Teman-teman pembahasan tetap yang lain. iya betul. Teman-teman tetap semangat. Ada berbagai banyak jalan ya cara kita untuk sukses. Yang penting teman-teman terus mencari. Betul. Itu quotes of the day dari Pak Dari Ridwan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, Dan and subscribe. subscribe karena hal itu gratis. Oke. Sampai jumpa. Sampai Assalamualaikum jumpa warahmatullahi dan ketemu wabarakatuh. lagi di Pos Dikip Podcast Permadikip. Bye bye. Assalamualaikum.